Jadi anak-anak sekalian, ini adalah video pelajaran yang pertama untuk pembelajaran yang kemarin kita belajar melalui beberapa YouTube. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, seyogyanya kita akan sama-sama berdoa sebentar supaya kita mudah menerima, kita bisa gampang menerima dan tidak mudah lupa. Ya, kita akan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, kita akan mulai bab pertama. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan. Kita kali ini akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kita akan tahu dulu apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lain juga akan bertambah besar. Jadi kalau naik, yang lain juga naik. Kalau yang lain turun, nanti juga akan turun. Ya, contoh. Ya. Ini pada apa saja? Kita akan lihat konteksnya ya. Banyak barang yang dibeli dengan besar uang yang dibayarkan. Tahu maksudnya? Banyaknya barang yang dibeli dengan besarnya uang yang dibayarkan. Bisa beli satu buku harganya 1.000, kalau 2 buku harganya 2.000. Satu ke 2 itu naik, 1.000 ke 2.000 itu juga naik. Itu namanya perbandingan senilai ya. Ada contoh lagi, jarak yang ditempuh dengan banyaknya bensin. 1 liter bisa sampai 60 km. Kalau 2 liter berarti kira-kira berapa? 120 kan, berarti sama-sama naik. Itu adalah contoh-contoh dari perbandingan senilai ya. Itu dalam kalimat. Nah, kita lanjut ke bentuk soal. Jika A dan B perbandingannya senilai. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita buat tabelnya yang A dan B. Ini X1 dan X2, di sini Y1 dan Y2. Nah, lihat X1 ke X2 gimana? Kalau di situ naik, Y1 ke Y2-nya juga naik, maka kesimpulannya apa? Berlaku perbandingan senilai ya. Kalau di sini naik, di sini juga naik, berarti berlaku perbandingan senilai. Terus mengerjakannya pakai rumus ini, tinggal ngeperkan saja. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, nggak usah dibolak-balik ya, rumusnya seperti ini ya. Kita aplikasikan ke soal. Contoh soal sekarang. Andi membeli 5 buku harganya 15.000. Berapakah yang harus dibayar Andi jika ia membeli 8 buku? Kita buat tabelnya dulu. Nah, tabelnya seperti ini. Di sini tabel banyaknya buku. Banyak buku berapa? Di sini Andi beli 5 ya. Terus Andi beli 8. Kalau beli 5, ini beli 8. Kalau beli 5 yang harus dibayar Andi berapa? 15.000. Pertanyaannya, berapa yang harus dibayar jika membeli 8 buku? Kan di sini kan. Nah, kita lihat analisis dulu. X1 X2 naik apa turun? 5 ke 8 itu naik apa turun? Naik. 5 ke 8 kan naik kan ya. Sekarang kira-kira nah yang Y2 ini, kira-kira yang Y2 ini nilainya akan lebih besar dari 15.000 apa kurang dari 15.000? Harusnya lebih dari 15.000. Kenapa? Karena belinya 8, mesti bayarnya lebih oke ya kan. Nah, di sini berarti dia, karena ini lebih dari 15.000, berarti kesimpulannya apa ini? Nah, konsepnya kalian harus tahu di sini. Di sini lebih besar dari sini apa kurang dari sini? Ya, kalau di sini lebih besar berarti dia akan naik. Sini juga naik. Maka berlaku apa? Perbandingan senilai. Nah, ini berlaku perbandingan senilai. Rumusnya apa?
X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, maka kita masukkan X1-nya 5 Pak, X2-nya 8, Y1-nya 15.000, Y2-nya nggak tahu Pak. Nah, kalau betul kita lanjutkan. Nah, Y2 ini coba lihat, Y2 dengan 5 ini kan dikali silang, jret. Y2-nya naik ke 5, 5-nya turun ke sini ya. Nah, ini 8 kali 15.000, 15.000 kali 2, hasilnya berapa ya? Hasilnya 24.000. Nah, kesimpulannya jadi harus dibayar adalah 24.000 ya. Lanjut, contoh yang kedua. Andi menghabiskan 30 liter untuk menempuh jarak 180 km. Berapakah jarak yang ditempuh jika menghabiskan 40 liter? Pertama kita buat apa? Tabel. Nah, tabelnya ini. Loh, kok banyaknya buku? Ini bukan banyaknya buku ya. Ini berarti bensinnya. Ya, ini bensinnya. Bensinnya berapa? 30 liter, di sini 40 liter. Kalau 30 liter jaraknya berapa itu? Oh, 180 km. 180 km. Di sini ditanya. Kalau 30 liter itu sampainya 180 km. Kira-kira 30 liter. Kalau 40 liter kira-kira berapa kilometer? Kan gitu kan? Kira-kira berapa? Lebih besar atau lebih sedikit? Lebih besar ya, lebih besar ya. Nah, ini naik apa turun? Naik. Ini tadi, nah ini tadi kan harusnya lebih besar di 180 karena di sini 40 liter kan. Berarti berapa? Sama-sama naik, maka berlaku apa perbandingannya? Senilai. Kalau perbandingan senilai, berlaku X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, 30 per 40 sama dengan 180 per Y2. Y2 nya kita cari, Y2 40 kali 180 dibagi 30. Ini Y2 nya berapa ini? Ya, 240 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh 240 kilometer. Ini mobilnya boros sekali ya, cuma ini kilo ya, 1 liter. Nah, itu perbandingan senilai. Nah, untuk tugas kalian kerjakan tugas 1 ya. Tugas 1 itu yaitu modul 53.1 halaman 8 nomor 1, 3, dan 4. Itu kalian kerjakan nanti di folio disambung dengan tugas berikutnya ya. Lanjut, kita ke perbandingan senilai pada peta dan model ya. Jadi namanya buku peta itu kan lebih kecil daripada aslinya, iya enggak? Iya. Kalau kita mau gambar peta Indonesia itu kan hanya di peta kecil dengan perbandingan 1 banding sekian juta, sekian ratus ribu. Kenapa? Karena kita membuat yang lebih kecil dari aslinya. Itu namanya skala ya. Jadi kalau pada peta itu kita tahu yang namanya skala. Nah, skala itu apa? Perbandingan ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya ya. Ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Nah, itu namanya skala ya. Nah, kita buat segitiga istimewa ya. Kalau kita mencari skala, skalanya kita tutup berarti OUG per US ya. Nah, ini skala UG per US. Coba lihat ini segitiga ini ya. Kalau kita mencari UG US-nya kita tutup, US-nya kita tutup jadi UG per skala. UG per skala ya.
Nah, kalau kita cari UG kan di atas. Berarti yang di bawah ini skala dikali US. S dikali US. Ya, tinggal kita kalikan saja. Nah, contoh 1. Kita langsung praktek ya. Jarak Jakarta Banyuwangi dalam peta adalah 10 cm. Lengkon peta itu cuma 10 cm. Skala petanya 1/10 juta. 10 juta itu artinya apa? 1 cm mewakili 10 juta cm. Ingat, 1 kilometer berapa centimeter? Habis kilometer apa? Hektometer, dekameter, meter, desi, senti, lima. Berarti 100.000. Kalau senti ke kilometer berarti harus dibagi berapa? 100.000 ya. Nah, diketahui apa ini? UG ya, ukuran gambarnya atau jarak gambarnya itu 10 cm. Skalanya 1/10 juta. 1 banding sama dengan 1 per ya. Nah, yang ditanya US, ukuran sebenarnya. Maka ukuran sebenarnya harus UG per skala. Nah, ini US itu 10 dibagi 1/10 juta. Ingat, kalau dibagi pecahan maka menjadi perkalian, tapi dibalik. Coba lihat ini. Oh, jadi 10 dikali 10 juta per 1. Ya kan, dibalik kan? Nah, jadinya berapa? 100 juta centimeter. Berarti jadikan kilometer ya, karena satuan yang biasanya kan kilometer. Maka dibagi 100.000 tinggal 1000 kilometer. Berarti jarak Jakarta Banyuwangi itu 1000 kilometer ya. Contoh ini, contoh 2. Ini ada kebun di petanya itu 5 cm, terus itu lebarnya, panjangnya 12 cm, skalanya 1/300 ya. Berarti 1 cm mewakili 300 cm. Tentukan ukuran sebenarnya dan luas sebenarnya ya. Ukuran sebenarnya berarti panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa, gitu kan. Nah, di sini kita buat PG. PG itu panjang gambarnya ya. Panjang gambarnya 12 cm. Ini LG, ini lebarnya yang 5 cm. Skalanya 1/300. Nah, jawabnya tetap US itu sama dengan UG per S ya. U-nya ini nanti bisa berubah menjadi P, bisa menjadi L ya. Nah, kita lihat. Nah, ini PS. PS itu apa? PS itu berarti panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya berarti apa? Panjang gambar dibagi skala. Panjang gambarnya berapa? 12 dibagi 1/300. Jadinya 12 kali 300 per 1. Hasilnya 3600 cm. Jadinya 36 meter. Panjang sebenarnya. Berarti kita cari lagi apa? Lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya ini harusnya apa? Lebar gambar. Lebar gambarnya berapa? Oh, 5 cm Pak. Dibagi skala. Skalanya 1/300. Berarti dibalik ya. 5 kali 300 dibagi 1. Hasilnya 1500. Itu 15 meter. Jadi luas sebenarnya berapa? Nah, luas sebenarnya itu harus apa? Panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. 36 dikali 15 berarti 540 meter persegi ya. Gampang ya untuk peta ya. Tugasnya sama di modul LK5 titik 4.1 halaman 9, nomornya 1, 3, dan 5. Dikerjakan di kertas folio juga nanti lanjutannya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu apa? Perbandingan yang mempunyai sifat
Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lain bertambah kecil. Kebalik ya, bertambah kecil. Banyak pekerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau 10 orang bisa mengerjakan selama 30 hari. Kalau 20 orang kira-kira akan 30 hari apa kurang dari 30 hari? Kurang dari 30, karena orangnya banyak, ya kan? 10 ke 20 itu naik, 30 ke kecil berarti turun. Nah, prakteknya gini, kita lihat ini. Nah, A dan B ada perbandingan berbalik nilai. Kita buat tabelnya. X1 ke X2 itu apa? Naik. X1, Y1 ke Y2 harus turun. Maka kesimpulannya adalah berbalik nilai. Maka rumusnya apa? Rumusnya seperti ini. Ya, lihat ini. X1 per X2 akan sama dengan berapa? Y2 per Y1. Nah, ini Y2 per Y1 loh ya. Kenapa? Karena ini naik, ini turun. Maka dibalik. Ya kan? Dibalik. Ingat ya. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Kenapa? Karena di sini naik, di sini turun. Maka rumusnya harus yang belakangnya harus dibalik. Paham? Paham ya? Ya, kita lihat contohnya sekarang. Contohnya, Andi naik motor dengan kecepatan 80 km per jam dalam waktu 3 jam sampai dengan jalan 30 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan Budi dengan kecepatan 60 km per jam? Berapa kecepatannya? Kira-kira kalau bayang ke 80 km itu 3 jam. Kalau 60 km berarti lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. Kita buat tabelnya dulu. Nah, lihat kecepatannya. Kalau 80 km per jam itu butuh waktu 3 jam. Kalau alon-alon, nah, ini waktunya lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. Maka di sini lebih dari 3 jam atau kurang dari 3 jam? Di sini harus lebih dari 3 jam. Kenapa? Karena kecepatannya cuma 60. Maka di sini harus lebih dari 3 jam. Karena lebih dari 3 jam, kesimpulannya apa nanti? Nah, lihat ini. 80 ke 60 itu turun. Ya kan? Turun. 3 jam ke Y2 nya tadi lebih banyak kan? Iya, lebih baik. Berarti apa? Naik. Di sini turun, di sini naik. Ini namanya besarannya. Besaran yang satu turun, yang satu naik. Nah, kesimpulannya apa? Perbandingan berbalik nilai. Maka rumusnya X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Yang bagian belakang harus dibalik. Nah, kita masukkan X1 nya 80, X2 nya 60, Y2 nya nggak tahu. Yang di bawah jadi ke atas kan? Per 80 kali 3 dibagi 60. Hasilnya 4. Jadi waktu yang dibutuhkan Budi adalah 4 jam. Paham ya? Lanjut, contoh yang kedua. Stok pakan ayam cukup untuk 2 minggu dengan jumlah ayam 250. Berapa lama stok habis jika ayam ditambah 20 ekor? Nah, ceritanya punya 250 ekor, sudah punya pakannya untuk 2 minggu yang akan datang. Tapi ayamnya ditambah 20. Ayamnya ditambah 20 ya. Nanti waktunya berapa? Oh, lihat ini ya. Ini X1 nya jumlah ayamnya ya, jumlahnya 260. Oh, harusnya 260 ya.
Ini enggak 250 tapi di sini 206, di sini 260. Terus karena ditambah 20 ekor jumlahnya jadi berapa? 280 ekor. Nah, waktu yang pertama tadi bisa 2 minggu, kita jadikan 14 hari ya, jadikan hari supaya enak nanti. Kalau minggu kan nanti agak susah. Nah, 14 hari, maka Y2 nya berapa? Kita analisis dulu. Ini gimana ini? Loh, kebalik ini ya. Kita lihat dulu. Coba 260 ini bisa untuk 14 hari. Kalau dimakan 280, yang makan lebih banyak, maka pakannya akan cepat habis enggak? Cepat habis. Kalau cepat habis berarti kurang dari berapa? Kurang dari 14 hari kan? Iya. Ini harus kurang dari 14 hari. Makanya di sini harus turun, ya kan? Nah, lihat. Yang di sini gimana? 260 per 280 naik, di sini naik, di sini turun. Nah, kesimpulannya di sini kalian harus tahu, oh ini berbalik nilai. Kalau dia berbalik nilai, maka rumus yang digunakan adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1 ya. Kita masukkan 260 per 280, Y2 nya naik di atas per 14. Jadi 260 kali 14 dibagi 280 ketemu 13. Jadi makan ayam habis setelah 13 hari ya, setelah 13 hari makan ayamnya habis. Jadi 14 hari berarti selisih 1 hari, lumayan ya. Untuk tugas 3 berarti kalian kerjakan di modul K5 3.1 halaman 10 nomor 1, 4, dan 5. Jadi tugas 1, 2, 3 tadi kalian kerjakan di folio ya, dikerjakan di folio, dikumpulkan nanti paling lambat hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 jam 12 ya, paling lambat ini ya. Diperhatikan, nanti kalau nggak bisa kalian lihat lagi, tonton lagi videonya. Nggak bisa lagi nanti kita bahas di grup. Paham? Selamat mencoba, selamat belajar, tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu berdoa. Semoga semua dimudahkan dan sukses semua. Terima kasih.